Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Emilia Sari atau biasa dipanggil Bu Emil. Nah, di sini saya mengajar mata pelajaran PPKN. Jadi kalau kalian belajar PPKN itu diajarin oleh saya. Nah, untuk anak-anak kelas 7 ya, kalian baru pertama kali melaksanakan pembelajaran di SMP Tunas Harapan. Nah, karena keterbatasan kondisi dan situasi, jadi kalian melaksanakan pembelajaran secara online. Dan saya sebelumnya mohon maaf jika pembelajaran yang saya berikan kepada kalian itu tidak maksimal. Tapi saya harap ketika nanti saya menjelaskan materi, kalian bisa menyerapnya dengan baik. Oke, kita langsung aja mulai pembelajarannya. Sekarang kalian buka buku kalian ya. Jadi buku yang kalian pegang pada saat ini adalah buku elektronik ya. Sudah saya share, sudah saya bagikan melalui wali kelas kalian masing-masing. Kalian bisa baca buku tersebut ya, dimulai dari bab 1. Sekarang kalian coba buka bab 1. Nah, bab 1 itu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kali ini kita membahas tentang sejarah Pancasila. Sebelum kita membahas sejarah Pancasila, kalian harus paham dan kenal terlebih dahulu apa itu Pancasila. Nah, kalian sering dari SD ya sudah sering mendengar kata Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Ya, kenapa sih kita harus kenal Pancasila ya? Oke, ya kita bahas dulu nih. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia ya, dasar negara Indonesia. Maksudnya apa sih Bu, dasar negara Indonesia? Artinya Pancasila itu menjadi pegangan hidup ya, pegangan hidup warga negara Indonesia. Jadi kalau kalian hidup nggak punya pegangan, nggak punya tujuan, itu kalian akan merasa kebingungan ya. Nanti kalian nggak punya arah ya. Seperti itu Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi pegangan ya, pedoman hidup warga negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia punya pegangan hidup namanya Pancasila ya. Nah, Pancasila itu mempunyai 5 sila ya, 5 sila. Nah, sila-sila tersebut terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini mempunyai makna di setiap sila-silanya ya. Kelima sila ini mempunyai makna di setiap silanya dan mempunyai poin-poin terpenting ya. Nah, jadi Pancasila itu karena merupakan pegangan hidup ya, berarti setiap silanya itu mempunyai arti penting ya. Nah, dimulai dari sila yang pertama ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini itu mempunyai makna nilai ketuhanan ya, nilai ketuhanan. Nah, maksud dari nilai ketuhanan ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Di Indonesia punya 6 agama yang diakui ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan ada Katolik. Nah, keenam agama ini itu diakui dan dijamin hak-haknya oleh negara. Nah, berarti kita sebagai warga negara Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, mengakui adanya Tuhan dan juga ajaran-ajaran agamanya. Lalu sekarang sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini makna nilainya adalah nilai kemanusiaan ya. Jadi kita sesama manusia itu harus bersikap adil dan punya adab ya. Adil itu artinya tidak berat sebelah atau menyamaratakan perlakuan kita terhadap semua orang ya. Jadi tidak pandang bulu mau yang kaya, miskin,
tua atau muda itu semuanya dianggap sama ya, diperlakukan sama ya, tidak ada penindasan ya. Jadi menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa sih Bu? Nanti kita belajar lagi mengenai hak asasi manusia. Intinya bersikap adil. Lalu kita bersikap manusia yang punya adab. Ya, adab itu artinya tata cara. Ya, jadi kita manusia itu harus mempunyai tata cara dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya. Yang ketiga itu ada sila persatuan Indonesia. Nah, di sini poin atau makna nilainya adalah nilai persatuan. Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi ya. Nah, provinsi tersebut mempunyai budaya yang sangat banyak, mulai dari bahasa, mulai dari seninya ya, dari adat istiadatnya itu sangat banyak. Nah, karena keberagaman tersebut, maka itu akan memicu konflik, yaitu akan memicu perkelahian antar budaya. Nah, maka dari itu nilai yang harus ditanamkan adalah nilai persatuan. Oke, sekarang sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini makna nilainya adalah nilai musyawarah dan nilai kerakyatan. Ya, musyawarah itu artinya melakukan sesuatu, ya, memecahkan suatu masalah secara bersama-sama, gotong royong. Ya, jadi tidak egois, tidak mementingkan kepentingan masing-masing, jadi mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu ya. Lalu kerakyatan artinya adalah segala sesuatu negara Indonesia harus berdasarkan suara-suara rakyat. Nah, sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ada kaitannya dengan sila yang kedua tadi, keadilan sosial. Artinya kita harus bersikap adil kepada seluruh umat manusia ya, dalam melakukan interaksi sosial. Oke, itu tadi poin-poin penting dari kelima sila dalam Pancasila. Saya harap kalian bisa mengenal terlebih dahulu apa itu Pancasila. Nah, setelah ini saya akan bagikan sebuah video kepada kalian, video dari YouTube ya, di mana video tersebut berisikan tentang sejarah pembentukan Pancasila ya. Nah, di video ini kalian bisa mengetahui bagaimana sih Pancasila itu bisa terbentuk ya. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan di grup ya, atau melalui wali kelas masing-masing. Nah, di tugas tersebut kalian rangkum ya, apa yang sudah kalian dapatkan dari apa yang saya bicarakan dan video yang saya bagikan. Nah, oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menyerap materi hari ini dengan baik. Ya, jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.